Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai bagian dari ijtihad kita, bagian dari upaya kita, bagian dari usaha kita sebagai kegiatan atau upaya menjadikan kegiatan kita pada malam hari ini sebagai bagian dari kegiatan istiqomah kita. Amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya robbal alamin. Babus syuf'ah. Bab menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah itu maksudnya hak membeli terlebih dahulu yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimiliki oleh seorang sekutu. Jadi hak syuf'ah itu adalah hak membeli terlebih dahulu kepada orang yang memiliki sekutu dengan kita dalam harta tertentu. Nah, itu namanya syuf'ah. Jadi kalau kita punya gelas miliknya dua orang, nah yang satunya kita itu berhak untuk membeli terlebih dahulu sebelum ditawarkan oleh dia, si pemilik satunya ke mana-mana. Kita berhak untuk membelinya terlebih dahulu. Sudah, jangan bagian kamu jangan dijual kepada orang lain. Sini saya beli saja. Itu namanya syuf'ah, praktek syuf'ah. Kalau dalam istilah fikihnya. Nah, ada beberapa hadis yang terkait dengan syuf'ah ini. Yang pertama adalah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufati fi kulli ma lam yuksib. Fa idza waqa'at al-hududu wa surifat at-turuqu fala syuf'ata. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qada Rasulullah bisyuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan ada hak syuf'ah fi kulli malam yuksab, di dalam setiap barang atau setiap benda, setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi. Gelas ini tidak bisa dibagi, kalau dibagi pecah. Ini namanya malam yuksam, sesuatu yang tidak bisa dibagi. Belas satu bentuk tapi dimiliki oleh dua orang, sementara ini tidak bisa dibagi. Nah, yang demikian ini namanya malam yuksam. Nah, di dalam barang yang tidak bisa dibagi itu diputuskan oleh Rasulullah SAW itu ada hak syuf'ah. Artinya apa? Syuf'ah berlaku pada barang-barang yang dimiliki secara bersama-sama
dan itu tidak bisa dibagi, artinya tidak bisa dipecah-pecah. Kalau dibagi dipecah-pecah maka akan terjadi rusak. Beda misalnya ada tiga handphone, ada 4 handphone, dikasihkan satu-satu berarti kan tidak rusak. Tapi kalau menyatu satu handphone itu dibagi, dipecah-pecah, maka fungsi handphonenya sudah tidak ada lagi. Nah itu namanya sesuatu malam yuksam, dan itu sangat memungkinkan. Satu handphone dimiliki oleh 2 orang, satu handphone dimiliki oleh 3 orang misalnya. Itu sangat mungkin. Nah yang benda-benda yang seperti ini yang dimiliki oleh satu benda yang dimiliki oleh banyak orang yang tidak bisa dibagi, itu kata Rasulullah ada hak syuf'ah. Artinya apa? Syuf'ah boleh dilakukan dalam benda tersebut. Jadi kalau saya punya handphone dimiliki oleh 2 orang, terus saya beli, sudah bagian kamu saya beli aja, sini buat saya. Nah itu namanya syuf'ah, praktek syuf'ah, dibeli kepada membeli terlebih dahulu kepada orang yang bersekutu dengan kita. Fa idza waqa'at al-hudud wa surifatit turuqu fala syuf'ata, muttafaqun alaih. Apabila batas-batasannya, misalnya tanah, karena ada sesuatu yang tidak bisa dibatasi, ada sesuatu yang bisa dibatasi. Yang dibatasi itu maksudnya sesuatu yang ketika dibagi, kayak misalnya tanah itu kita garis, kita ukurannya 1,5 meter. Nah 1,5 meter ini namanya al-hudud, sudah dibagi, sudah digaris-garis. Nah fungsi tanahnya itu masih ada ketika digaris itu. Tapi misalnya handphone atau gelas ini kemudian dibagi, ya ketika dipecah maka fungsi gelasnya sudah tidak ada. Ini namanya malam yuksam. Kalau ada sesuatu yang nempel tapi sebenarnya bisa dibagi, kayak tanah tadi. Tanah itu kan nempel tapi bisa dibagi. Nah, wa idza waqa'at al-hududu, apabila batasan-batasannya sudah jelas, wa surifati turku, dan ada cara-cara yang telah ditentukan, fala syuf'ata, maka tidak ada atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad syuf'ah. Jadi kalau barangnya bisa dibagi dan sudah ditentukan caranya, oke, kita berserikat dalam tanah ini ya. Tapi ketika kita berserikat dalam tanah, punten kalau bagian saya dijual kepada orang lain, Anda harus mengizinkan kepada saya. Atau seandainya saya jual kepada kamu dan kamu tidak membayarnya dengan cepat, maka dengan terpaksa saya akan jual tanah ini kepada orang lain. Karena tempel-tempelan. Tanahnya tempel-tempelan. Nah, yang demikian namanya wasurifatut turuq. Jalannya atau caranya, metodenya sudah ditentukan. Nah, yang demikian ini, maka kalau sudah ditentukan caranya dan sudah dibatas-batasi, fala syuf'ata, hak syuf'ah itu tidak diperbolehkan. Menurut hadis dalam riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lalu wafi riwayati Muslimin, dalam riwayatnya hadis Muslim, asyuf'atu fi kulli syirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin fala yasluhu wa fi lafdin la yahillu ayyabi hatta yu'ridu ala syarikihi. Dalam riwayatnya Imam Muslim dikatakan asyuf'atu fi kulli syirkin. Syuf'ah itu pada perkara yang fi kulli, dalam setiap perkara yang bersekutu. Jadi syuf'ah itu berlaku pada setiap perkara yang dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Fi kulli syirkin, fi ardin dalam masalah tanah, au rab'in atau dalam masalah perkampungan, au ha'itin atau di dalam masalah kebun. Jadi tanah, perkampungan banyak milik orang misalnya, au ha'id atau perkebunan, itu ada hak syuf'ah di dalamnya. Jadi bagaimana dengan aset, misalnya aset organisasi, aset milik bersama. Ada sebuah organisasi yang kemudian organisasi itu punya aset banyak.
lalu pilot, dinyatakan pilot dan bubar. Sudah organisasinya dinyatakan bubar. Nah, barang-barang ini yang milik bersama ini bagaimana ini? Kalau dalam peraturan perundang-undangan kita kan sudah jelas. Artinya apa? Itu menjadi milik hak negara, dikembalikan kepada negara kalau perundang-undangan kita. Nah, kalau ternyata dari sekian hak milik itu, misalnya ada aset milik organisasi dan dimiliki oleh bersama-sama, ini bagiannya jelas satu yang miliki tanah ini ABCD, yang milik tanah ini EFD dan seterusnya misalnya. Lalu terjadi pilot organisasi itu dan dinyatakan bubar, maka aset yang terdapat tadi secara bersama-sama tadi itu kalau menurut perspektif hadis ini ada hak syuf'ahnya. Jadi tidak dikembalikan kepada hak negara. Kalau ternyata miliknya tidak jelas, miliknya atas nama organisasi tadi secara bersama-sama, maka itu dikembalikan kepada hak negara. Nah, itu syuf'ah namanya. Jadi ada hak untuk dibeli oleh seseorang yang berserikat dulu. Antar anggota organisasinya, sudah sini semua milik aset ini saya beli, saya bayar melalui dengan uangnya saya. Kemudian silakan uangnya dibagi-bagi kepada seluruh anggota organisasi misalnya. Nah, itu namanya syuf'ah, dibeli oleh kita. Penawaran yang seperti itu berlaku kepada barang yang syirkin, barang yang dimiliki oleh banyak orang, bersekutu. Wa fi lafdin la yahillu ayyabi hatta yu'ridu ala syarikihi. Dan dalam lafaz yang lain itu dikatakan la yahillu, tidak pantas atau tidak halal untuk menjual barang atau benda persekutuan tadi kepada selain syariknya, kepada selain orang yang bersekutu. Jadi nggak pantas kalau saya ini miliknya dua orang, saya dengan si B, saya jualnya kepada si C. Itu nggak cocok, la yahillu, tidak halal, nggak pantas atau tidak bagus. Harusnya saya tawarkan dulu barang ini kepada si B yang menjadi syarik atau menjadi sekutu saya dalam memiliki benda ini. Wa fi riwayat Tahawi qadu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli syai' wa rijaluhu thiqatun. Di dalam riwayat Tahawi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, menetapkan syuf'ah di dalam setiap apapun. Jadi syuf'ah itu tidak berlaku pada barang-barang yang bersifat sekutu saja. Itu kalau menurut hadis ini. Jadi apapun bentuk barangnya, apakah itu dimiliki sendirian atau milik bersama-sama, itu ada hak syuf'ahnya. Sementara dua hadis yang tadi itu hanya berlaku, syuf'ah itu hanya berlaku pada berlaku pada barang yang dimiliki secara bersama saja. Hadis selanjutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dar ahaqqu biddar rawu an-Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa lahu illatun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarud dar, tetangga rumah yang berdempetan, ahaqqu biddar, itu lebih berhak untuk ditawari rumah yang kita miliki. Tetangga yang rumahnya berdempetan dengan kita itu lebih berhak untuk kita tawari dalam menjual rumah kita. Mula dua umah tetanggaan karo wong, umahe nempel. Nah, saya itu atau si tetangga ini, si tetangga yang tempelan dengan saya itu lebih berhak ditawari oleh saya terkait dengan jual beli rumah saya. Kalau saya aja pengen jual, ya pantesnya nawarakan dikit ning tanggae sing umahe nempel gitu. Itu maksud dari jarudar ahaqqu biddar. Kenapa? Karena nempel tadi ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi kondisi ke depan yang tidak kondusif. Jadi ketika ada tangga baru misalnya, tetangga baru ketika dijual oleh orang lain, tangga baru ninggangnya tangga baru
rese, ribut baik. Nah, itu menghindari yang demikian. Maka alangkah baiknya ketika rumah kita itu mau dijual, tanah kita itu mau dijual, tawarkan kepada tetangga kita yang lebih atau yang tanahnya berdekatan atau bertemu dengan tanah kita, yang nempel karo tanah kita atau nempel dengan rumahnya kita. Itu yang lebih berhak supaya kedepannya tidak menimbulkan masalah. Wa an Abi Waqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaru ahaqqu bisoqa bihi. Akhrajahu al-Bukhari wa fihi qissatun. Dari Abi Rafi radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jaru ahaqqu bisoqabatin. Tetangga untuk disyuf'ah, tetangga untuk ditawari membeli barang atau sesuatu itu lebih berhak karena alasannya karena berdekatannya itu. Jadi kenapa tetangga itu harus perlu kita dahulukan? Alasannya ya sederhana, cuman karena dekat gitu saja. Karena tempatnya parek, bukan karena sesuatu yang macam-macam. Karena tangga itu nanti akan membuat orang menjadi masuk surga dan seterusnya. Bukan itu, terlalu jauh. Gitu. Alasannya kenapa mendapatkan hak supaya yang paling utama itu ya karena dialah yang paling dekat dengan posisinya dengan kita. Itu saja. Menurut alasan Rasulullah SAW kenapa supaya itu berhak kepada tetangga kita. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yang tadziru biha wa in kana ghaiban wa in kana tariqahuma wahidan. Tetangga lebih hak untuk mendapatkan hak syuf'ah sehingga bisa ditunggu walaupun dia dalam keadaan ghaib atau dalam keadaan bepergian. Idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalannya satu, jalan keduanya satu. Nah, ini maksudnya sama seperti hanya hadis yang pertama bahwa syuf'ah itu alangkah lebih baiknya atau haknya itu diberikan atau ditawarkan kepada tetangga terlebih dahulu. Itu saja. Nah, walaupun dan itu berlaku walaupun si tetangga dalam keadaan pergi gitu. Lagi lunga ning Surabaya, lagi lunga ning Amerika selama seminggu atau selama sebulan, ya sudah. Yang tadiruna biha itu tetap dinanti, ditunggu dulu, jangan sampai barang ini dijual atau ditawarkan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum kita menawarkan kepada tetangga kita. Tapi tangganya lagi lunga ning Amerika, sesuai baliknya 3 bulan, ya ditunggu. Kalau menurut hadis ini, yang tadziruna biha, harus kita tunggu sampai tetangga itu datang. Kalau tetangga itu datang baru kemudian kita tawarkan dan dia tidak mau, barulah kita menjual kepada orang lain. Kalau syukur-syukur yang membelinya adalah tetangganya. Atau karena kalau sudah dibeli kepada orang lain, kalau barang itu ternyata barang yang tidak bisa dibagi, barang yang sudah tidak dibagi, kemudian datang kepada seseorang, barangnya sudah dijual orang lain ini, maka orang yang punya syarik bersama dengan kita itu punya hak untuk membeli kepada orang yang tadi membelinya. Jadi dibeli paksa lah, dalam tanda kutip dibeli paksa. Ente tuku nih wong kan barangnya barangan karo kita. Sekin wis mana barang sing dituku ente lu tak tuku bae ning kita. Nah, itu ada pemaksaan yang demikian. Harganya bagaimana? Harganya harus sama ketika orang tersebut membeli kepada syarik kita atau kepada orang yang memiliki barang bersama dengan kita. Gula saya jual barang ini 50.000. 50.000. Sampean yang memiliki sama dengan saya, sama-sama punya gelas ini, nggak terima kalau saya jual kepada si A. Dari sampean wis mana di tuku bae. Ini boleh, yang demikian itu boleh. Harganya berapa? Ya 50.000. Sebagaimana saya menjual. Nggak boleh si ini yang membeli pada saya,
menjualnya 60.000 untuk mendapatkan bati misalnya, supaya oli bati ditukuning sampean 60.000, bati 10.000, ini nggak boleh. Yang boleh itu, yang harus itu adalah dijual 50.000. Kenapa? Karena ini la yuksam. Kalau boleh, kalau ternyata bisa dibagi, ya nanti juga itu masih boleh. Kalau barangnya nempel sebenarnya bisa dibagi, dan itu boleh yang demikian itu. Menek karena sampeane dituku tak tuku bani kita tanah kuno karena nempel karo tanah kita, karo umai kita, umakuan aja ditukunin sampean, dituku bani kita. Nah itu harganya berapa? Ya sama, nggak bisa ini dijual dengan harga yang lebih. Nah itu konsekuensinya seperti itu di sub A itu. Nah sementara kan ada orang yang misalnya tuku tanah ini niatnya apa? Supaya dibeli oleh orang yang berdekatan dengan tanahnya dengan harga yang melambung tinggi. Artinya apa? Ada niatan membeli tanah untuk mencekek orang yang nempel tanahnya gitu. Nah itu berbahaya sekali. Praktek yang demikian itu sangat tidak tidak dilegalkan, tidak dibenarkan dalam konsep fikih Islam. Jadi saya beli tanah, saya beli rumah, mumpung berdekatan dengan itu dan dia pasti butuh, saya akan beli lagi, saya akan beli lebih dulu. Kemudian saya akan jual kepada orang tersebut dengan harga yang paling tinggi. Ada niatan begitu, maka itu praktik yang sangat berbahaya karena tujuannya untuk nyekek tadi. Nah kalau di sum'ah itu harusnya ketika harganya harus sama ketika saya membeli. Wa an Abi Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyuf'atu kahalil liqal. Syuf'ah itu seperti aja mengurai talinya onta. Jadi ada tali ikatan onta yang diikat itu sama seperti hanya mengurai atau melepaskan terhadap talinya unta. Jadi karena banyak milik orang lain dijerat oleh banyak kepentingan si A, kepentingan si B sehingga bisa ruwet saja, maka melepaskan syuf'ah itu seperti hanya melepaskan jerat-jerat lah, melepaskan terhadap kepentingan yang berbeda dalam satu barang. Gini pengennya digawang ngidul, pengennya digawang ngalor, itu kepentingan. Nah untuk mengurai tukaran mengkonon ya udah di syuf'ah saja, itu namanya kahalil liqal. Sepertinya melepaskan tali yang ada di dalam ikatannya unta. Ibnu Majah wal Bazzar wazada la syuf'ata li ghaib. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Bazzar, dan ada tambahnya wala syuf'ata li ghaib. Nah ini tidak boleh syuf'ah kepada orang yang sedang bepergian atau orang yang tidak ada. Nah ghaib ini maknanya adalah makna tidak ada, artinya dia pergi dan tidak tahu keberadaannya di mana. Jeluntrungnya aning dingin, orang kasing paham. Sudah berapa tahun orang pulang-pulang. Wis oli rong raya telung raya dibalik-balik. Embu judulnya mendi Bang Toyib ke. Nah, maka yang demikian itu la syuf'ata, namanya ghaib. Tapi kalau misalnya ada lagi al-ghaib makna ini weru melayu ning Amerika, weru melayu ning Surabaya. Dan dikatakan dia akan pergi selama seminggu, pergi selama 1 bulan, itu bisa makna al-ghaib, artinya dia dalam keadaan pergi. Nah tapi yang dikatakan di sini ada ulama yang mengartikan la syuf'ata li ghaib itu maksudnya bukan orang yang sedang pergi, tetapi orang yang tadi kayak Bang Toyib tadi, orang balik-balik embu jelunturnya mendi. Nah itu yang dimaksud dengan li ghaib, jadi yang orangnya nggak ada. Jadi tidak ada syuf'ah bagi orang yang demikian. Tapi bagi orang yang sedang bepergian, weru pergi kapan balik itu masih ada punya hak syuf'ah. Sehingga yang tadiruna itu kalau dipadukan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya dalam pandangan usul fikih. Babul kirod, bab menjelaskan tentang kirod. Kirod itu tanam modal. Jadi tanam modal menjadi bagian dari yang dilegalkan dalam pandangan fikih Islam. Berdasarkan hadis an Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salatu fihinna al barakatu al bai'u ila ajalin wal muqaridatu
wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'i. Rawu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatu fihinna al-barakatu." Ada 3 kegiatan yang di dalamnya mengandung berkah. Apa saja? Al-bai'u ila ajalin, yaitu jual beli dengan bayar tempo. Jadi tidak dibayar kontan, tapi dibayar engkau, dibayar nanti. Nah, dibayar nanti, jual beli dengan bayar tempo itu, katakan Nabi, min ahadi salasi fihinnal barokah. Salah satu di antara kegiatan yang di dalamnya ada berkah. Yang kedua, wal muqaradati. Yang kedua, akad kirod atau tanam modal. Saya punya modal 1 juta. Nih silakan, untuk modal kamu bisa jualan ikan bakar dengan modal ini. Nah, itu yang demikian adalah kegiatan talasu min ahadi talasi fihinnal barokah. Di dalamnya ada berkahnya. Yang ketiga, wa khallatu albirru bisya'iri lil baiti. Mencampurkan gandum dengan syair untuk kepentingan makan di rumah. La lil bai'i, tidak untuk kepentingan jual beli. Jadi kalau ada gandum dicampur dengan syair, tujuannya untuk jual beli, itu la barokata fihi. Tapi kalau tujuannya untuk makan orang-orang di rumah, fihinnal barokah, di dalamnya ada barokahnya. Itu menurut Rasulullah SAW. Artinya dalam hadis ini, kalau dalam perspektif usul fikihnya, itu menjadi landasan bahwa qirad, tanam modal, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena mengandung barokah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, wan Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan la an taj'ala mali fi kabidin wa fi kabidin aw ratabatin wala tahmiluhu fi bahrin wala tanzilu bihi fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dominta mali. Rawahu ad-Daruqutni wa rijaluhu thiqatun. Dari Hakim bin Jabir radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu 'ala rajuli. Dia Hakim bin Jazim itu memberikan syarat kepada seseorang idza a'tahu malan muqaradatan, ketika dia memberikan modal kepada seseorang. Jadi Hakim bin Jazim ketika memberikan modal kepada orang lain, dia pasti memberi syarat, mengungkapkan syarat-syaratnya. Allah taj'ala mali fi kabadin warotobin. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk membeli binatang. Jadi ini uang 1 juta untuk modal kamu, tapi dengan syarat uang ini jangan untuk modal beli kambing misalnya. Itu Hazm selalu mensyaratkan ketika memberikan modal, selalu memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Wala tahmiluhu fi bahrihi, dan jangan untuk kegiatan atau modal transportasi berlayar atau untuk bisnis di lautan misalnya. Gawe cegian modal 1 miliar nganggo gawe kapal, nganggo transportasi misalnya. Itu tidak boleh ke situ, jangan ke situ. Wala tanzilu fi batni masilin, dan tidak boleh membuat tempat-tempat hunian di pinggir-pinggir sungai. Jadi ada satu kisah Hakim bin Hazam itu memberikan modal kepada seseorang, memberikan syarat yang pertama tidak boleh bisnis soal binatang.
tidak boleh bisnis soal transportasi lautan. Yang ketiga, tidak boleh bisnis tentang pariwisata di pinggiran sungai. Gitu. Jadi modal itu silakan untuk apa saja, untuk usaha apa saja. Yang penting jangan 3 bentuk tadi. Nah, yang demikian itu, ketika kita memberikan modal kepada orang lain, kita punya harta kepada orang lain, ngasih duit kepada orang lain untuk usaha, namanya tanam modal, nanti hasilnya bagi 2, itu boleh bagi saya menentukan, mengarahkan bahwa modal ini untuk apa, untuk kegiatan usaha apa. Ditentukan hal-hal yang tidak diperbolehkannya boleh, atau menentukan bentuk jenis usahanya apa, itu juga diperbolehkan. Jadi ngelarang sesuatu yang jangan itu boleh, kayak tadi itu kan berarti selain transportasi, selain wedus, selain apa maning, gawe tanaman ning pinggir kali, oli. Misalnya tuku beras, gawe warungan, berarti kan oli ini, boleh dia. Nah, atau selain beras, selain buka warungan, apalagi misalnya tuku layangan misalnya. Nah itu untuk modal beli layangan, itu kan boleh juga, macam-macam. Tapi yang dilarang cuma 3. Nah itu diperbolehkan yang demikian itu. Atau kita menentukan, ini saya kasih modal, tapi dengan catatan untuk usaha transportasi bis misalnya. Nah itu diperbolehkan, menyebutkan jenis usahanya dan atau menyebutkan tentang sesuatu yang dilarangnya, itu diperbolehkan. Atau sama sekali tidak menyebutkan, nih pokoknya saya kasih modal, silahkan kamu golang harta ini sebagaimana Anda bisa, nanti hasilnya kita paruh bagi 2 misalnya. Nah itu yang terjadi, yang demikian itu diperbolehkan. Nah kalau praktek-praktek yang sekarang terkait dengan perbankan, itu kan biasanya kita sebagai nasabah, itu sebagai nasabah duitnya disimpan di bank, kemudian banknya menggolang duitnya kita, itu namanya akad kirod atau akad mudorobah lah, bahasa lainnya itu akad mudorobah, akad kirod. Nah itu digolang oleh bank, nanti hasilnya bank itu bagi 2, berapa persen untuk bank, berapa persen untuk kita. Atau praktek di bank lagi, misalnya banknya memberikan modal kepada kita, berarti bank itu sebagai pemilik modal, bukan kita sebagai pemilik, sebagai nasabah. Kalau tadi sebagai nasabah, kita sebagai pemilik modal. Nah, bisa lagi di perbankan itu banknya sebagai pemilik modal. Silakan kepada nasabah yang pengen usaha, nih saya akan kasih modalnya, silakan. Nanti hasilnya diparuh 2 misalnya. Nah yang demikian itu, praktek-praktek yang seperti itu kalau kita lihat di di bank-bank syariah ya, kayak BSI dan seterusnya lah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu, namanya akad kirod gitu. Akad tanam modal yang nanti hasilnya diparuh dibagi 2. Dalika faqad domimtu mali. Nah, seandainya kamu tidak melaksanakan itu, fa in fa'alta syai'an min dalika faqad domimtu mali. Seandainya kamu tidak melaksanakan itu, orang nurut persyaratannya kita, artinya apa tadi kalau terkait kalau hadis tadi, seandainya ternyata untuk beli kambing dan hartanya menjadi rusak, artinya menjadi gagal dagangannya atau menjadi bangkrut, maka itu menjadi tanggung jawab kamu. Jadi tanam modal, kalau rusak, kalau bangkrut, tanggungannya siapa? Ya tanggungnya bersama. Bukan tanggung jawabnya orang yang mengelola usaha, bukan juga tanggung jawabnya orang pemilik modal. Misalnya saya kasih modal bikin rumah makan, saya uangnya, kamu yang mengelola, lalu bangkrut, yang bertanggung jawab siapa? Ya dua-duanya harus bertanggung jawab. Itu namanya kirod. Nah, tapi kalau misalnya tadi dengan persyaratan dilanggar persyaratannya, berarti itu nanti ketika bangkrut, ya tanggung jawabnya yang mengelola. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan persyaratan si pemilik modal. Jadi memberikan modal kepada orang lain dengan beberapa persyaratan itu diperbolehkan. Intinya begitu. Ya ada kan syarat-syaratnya, syarat ini dan seterusnya itu. Nanti tidak dikatakan sebagai kalau syarat itu nanti
dikira dikatakan sebagai riba. Nah itu karena persyaratan itu tidak akan mengarah kepada masalah riba. Itu. Babul masaqah wal ijarah wallahu a'lam bishawab. Cekat. Apa Nisa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.